Haleluya. Jadi kita bacanya pelajari dari Injil Lukas, Yohanes, Markus, Matius. Haleluya. Jadi buku Matius ini minggu yang ketiga. Jadi buku Matius ya, temanya apa? Topiknya? Yesus itu Raja. Iya, Yesus Raja. Setiap Injil di dalam Alkitab itu fokusnya beda. Tetapi yang Matius fokusnya Yesus itu Raja. Jadi Injil Matius ini ditulis buat orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi menunggu Raja orang Yahudi ya. Seperti Raja Daud. Langsung bila Yesus sudah di bumi, di dunia ini, mereka ini bilang, kenapa Yesus ini tidak seperti raja? Mungkin dia bukan raja. Ya, jadi Matius menjelaskan, menerangkan Yesus itu raja. Ya, jadi buktinya apa? Langsung hari ini kita akan nanti ngomong ya. Jadi raja, setiap raja itu ada kerajaan. Ada raja yang enggak ada kerajaannya? Ya, setiap raja itu ada kerajaan. Apakah arti kerajaan, Pastor Ed? Setiap kerajaan harus ada three things ya. Harus ada 3 ingredient ya. Kalau makannya itu ingredient 3 ya. Yang pertama, setiap kerajaan harus ada pemerintah. Kerajaan yang enggak ada pemerintah, banyak problem ya. Iya, setiap kerajaan harus ada pemerintah. Jadi Yesus itu pemerintah, langsung dia itu raja. Yang kedua, setiap kerajaan harus ada tempat yang dia memerintah. Kalau bahasa Inggris, the place ya, tempat. Tempatnya di mana? Nanti saya jawab. Yang ketiga, setiap kerajaan harus ada warga negara, rakyat ya, warga negara, orang. Ada kerajaan yang enggak ada warga negara? Dia raja sendiri ya. Seperti di Roma, itu bosnya kerajaan sendiri, raja sendiri duduk sana di rumah ya. Ya dia pemerintah. Ya mungkin saudara yang diperintah. Di dalam kerajaan yang kecil ini di Roma. Amin. Jadi setiap kerajaan ada 3. Ada pemerintah, ada tempat yang dia memerintah, dan orang yang dia memerintah itu rakyat, warga negara 3. Langsung bila kita menjadi seorang Kristen, ya kita mengikut Yesus, kita menjadi warga negara kerajaan Tuhan. Amin. Tempatnya di mana? Di sini. Di sini di hati. Bukan di sini, di sini dulu, ya. Jadi Yesus bertata di dalam hati kita, amin. Itulah maksudnya bila Yesus mengajar, dia katakan haruslah kamu berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Buminya di mana? Di sini, amin. Iya. Jadi kerajaan Tuhan itu sorga, tapi sorganya bukan sahaja di sana, sorganya di sini juga. Jadi kita di sebelah sini sorga, sorganya di sini. Kalau kita bilangnya tenorut di mana? Ya, tenorut dari sana sampai ke sana. Sorga juga dari sana sampai sini di hati kita. Jadi setiap kita ini bisa experience ya, mengalami sorga, tidak perlu tunggu sampai kita mati ya. Kalau mau tunggu sampai mati sudah lambat, lambat. Kalau kita masih belum mengalami sorga di sini, kita tidak akan mengalami sorga di sana. Haleluya. Ya. Nah, Indonesia ada di Hong Kong juga loh. Di mana? Iya, Jawa Road ya, yang sedikit itu Jawa Road. Sampai Victoria Park itu seperti Jakarta sudah.
Setiap hari Minggu mau ke Indo, ke Victoria Park. Kalau mau ke Causeway Bay, ya. Kalau mau ke Bangkok, Kowloon City, ya. Kalau mau ke Manila, Philippines, di mana? Central. Iya. Yang North Point juga sini sudah Indo ya sekarang. Iya. Jadi Indo dari sana sampai sini. Ya. Jadi gereja surga juga begini, dari sana sampai ke sini. Di mana-mana warga negara, rakyat kerajaan Tuhan Yesus itu berada, di sana juga ada surga. Nah, khotbah Yesus itu simple ya. Khotbahnya apa? Bertobatlah karena kerajaan Tuhan ada di sini. Kerajaan Allah di sini. Kalau dalam Matius dia bilang bertobatlah karena kerajaan dari surga, bukan Tuhan, surga. Matius tidak bilang kerajaan Tuhan, hanya kerajaan sorga. Ya, baca sendiri ya. Bertobatlah karena kerajaan sorga ada di sini. Kerajaan dari sorga ada di sini. Jadi banyak orang bingung. Kerajaan dari sorga mana? Yesus bilang di sini. Mana? Yesus itu kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu bukan sistem. Kerajaan itu rajanya. Jadi Yesus adalah kerajaan Tuhan. Kalau bahasa Inggris embodiment ya. Kalau saya cek dictionary ya, kamus Indonesia, dia bilang perwujudan. Perwujudan. Jadi kerajaan Tuhan itu adalah Yesus. Yesus itu perwujudan kerajaan Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya, kerajaan Tuhan itu seperti apa ya? Seperti Yesus. Ya. Bukan satu konsep. Ya. Tetapi itu seorang, itu Yesus. Firman Tuhan katakan, Yesus dari sorga ke bumi, supaya kita yang di bumi bisa ke sorga. Firman Tuhan katakan, Yesus itu Tuhan menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi lebih seperti Yesus. Firman Tuhan katakan Yesus itu He came and became. Ya. And He overcame. Yesus itu apa? Overcome. Overcome. Mengalahkan maut dan dosa supaya kita bisa mengalahkan dosa dan maut. Mengalahkan dosa bagaimana ya Pak? Gini ya, keselamatan itu bukan sahaja pengampunan akan dosa kita, tetapi diberikan kuasa supaya kita bisa mengalahkan dosa. Kalau bahasa Inggris, forgiven of our sin and given us power over sin. Banyak orang Kristen hanya diampuni dosanya tetapi tidak mempunyai kuasa. Berkuasa overcome. Mengalahkan dosanya. Itu bukan kabar yang baik kalau dosa itu diampuni tetapi kita tidak bisa mengalahkan dosa. Jadi setiap orang Kristen itu bisa mengalahkan dosa. Bukan sahaja diampuni dosa. Diampuni dosa itu haleluya, bagus ya. Tetapi kurang bagus. Tidak cukup bagus. Katakan kita ada penyakit ya. Dokter bilangnya, sudah disembuhkan. Haleluya. Tetapi mungkin kanker itu akan kembali. Haleluya. Halilintar. Halilintar. Enggak haleluya lagi. Seperti yang sama. Kalau dokter Yesus katakan, dosa kamu sudah diampuni. Tetapi dosa itu akan satu hari kembali lagi mengalahkan saudara. Aduh, halilintar. Itu bukan kabar yang baik. Tetapi Yesus katakan, dosamu sudah diampuni dan juga kamu sudah punya kuasa terhadap dosa itu. Dosa itu tidak akan bisa mengalahkan kamu lagi. Haleluya. Itu kabar yang sangat baik. Banyak orang Kristen tidak tahu ya. Haleluya. Jadi Yesus mengalahkan ya dosa dan maut. Ini maut ini apa, pastor? Yang pertama,
orang Kristen tidak harus takut akan maut. Tapi banyak orang Kristen takut mati. Kenapa? Itu adalah satu ujian. Kalau seseorang itu takut mati, artinya dia masih tidak mengenal Yesus Kristus. Kalau seseorang yang benar-benar tahu, kenal siapa Tuhan itu, kita tidak takut mati. Ya. Katakan buat kiri kanan, saya tidak takut mati. Katakan kiri kanan, mati takut sama saya. Karena Paulus katakan, ya, for me to live is Christ, to die is gain. Buat saya hidup itu Yesus, mati itu untung. Kenapa mati untung? Karena saya hidup buat Yesus. Jadi matinya untung. Kalau hidup bukan buat Yesus, matinya tak untung, tak untung, tak untung. Matinya sia-sia. Jadi orang Kristen, setiap orang Kristen harus hidupnya buat Yesus. Nanti matinya untung. Tetapi banyak orang Kristen hidupnya untung. Mau mati baru cari Yesus. Ini bukan caranya. Itu sudah salah. Waktu hidup kita mau berkat, 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 untung, untung, untung. Kita lupa sama Yesus. Sampai masuk hospital baru ingat sama Yesus. Ada juga jemaatnya. Kalau enggak problem, dia lupa sama Ica. Lupa sama Pastor Ari dengan Ibu Nurul. Nanti sudah ada problem, ada utang-utang, dia cari jemaat, pinjam-pinjam. Ya, pinjam ya. Borrow money, pinjam ya. Ya. Nanti sudah dapat uang, hilang. Enggak bayar. Aduh. Ya. Paulus katakan di Filipius, dia katakan, ya, for me to live is Christ, to die is gain. Ya, saya hidup buat Yesus, mati itu untung. Jadi artinya begini ya, Paulus katakan, saya mau mati bukan sahaja buat Yesus, tetapi saya mau mati seperti Yesus. Itu satu privilege. Privilege. It's an honor. Kehormatan. Kehormatan. Itu sesuatu kehormatan ya kalau kita bisa mati bukan saja buat Yesus tetapi seperti Yesus. Mungkin tidak ada seorang pun di tempat ini, saya juga ya, tidak akan diberikan kehormatan untuk mati buat Yesus. Atau mati seperti Yesus. Ya. Kalau kita bisa berdoa, keinginan hati saya adalah bukan sahaja hidup buat Yesus, tetapi mati buat Yesus. Seorang yang katakan saya bisa hidup buat Yesus, tetapi tidak mau mati buat Yesus, itu bohong. Seperti Bapak nanti bilang, sudah berumah tangga kah? Sudah ya. Dia bilang, saya mau hidup buat, nama apa? Eliana. Nanti Eliana mau tanya, apakah Bapak bisa mati buat saya? Kalau dia tidak bisa, artinya dia bohong. Ya. Mati buat Yesus artinya mati seperti Yesus. Ya. Ada 5 cara mati. Siapa mau tahu?
Hei pastor, hari ini mati-mati ya. Hei. Mana ada kebangkitan kalau tidak ada mati? Ada 5 cara mati. Yang pertama, mati sakit penyakit. Okey, ini sudah tulis-tulis ya. Aduh. Yang kedua, ya, tidak diketahui kenapa kita mati. Okey, yang ketiga, mati dibunuh orang. Ataupun mati membunuh diri sendiri. Membunuh diri. 3. Okey. Okey, ini satu mati sakit, mati tidak tahu, mati membunuh diri atau dibunuh. Okey, yang keempat, kita mati accident. Kecelakaan. Kecelakaan. Paulus mati yang kelima. Mati karena Yesus. Mati karena Yesus. Mati karena Yesus ini adalah mati yang paling mulia. Bukan setiap orang bisa ada kesempatan ini. Paling mulia. Mati karena Yesus ini juga yang paling is the cheapest way to die. Paling murah. Enggak perlu masuk hospital. Ini mahal-mahal ini. Paling mudah, paling murah juga. Tidak perlu ke hospital ini. Ini Hong Kong mahal. Bukan marah, mahal. Biaya hospital. Mati karena Yesus itu juga paling positif. Itu paling inspire the most people. Inspirasi. Ini yang baru-baru ini, saya tidak mau cakap politik ya, tapi di Rusia ini ya, yang baru-baru ini ada orang mati kan. Waduh, inspirasi ya. Waduh, dia orang Kristen loh. Dia itu Kristen. Inspirasi buat orang. Satu yang mati tetapi beribu orang yang mau seperti dia. Yesus satu orang yang mati, Yesus. Tapi inspirasi berjuta-juta orang yang mengikut dia sampai hari ini. Jadi saudara, kita semua satu hari akan mati. Tapi saya mau tanya, mati yang mana? Tapi kita tidak bisa pilih yang mana ya. Saya tahu, kalau kita bisa pilih, bagus. Itu yang Tuhan tentukan. Insya Allah. Tapi hati kita harus rela. Saya mati mau buat Yesus. Saya mau mati seperti Yesus. Biar sampai saya mati pun, kehidupan saya ini masih berguna. Kan ada banyak, ini saya sudah lebih tua sekarang ya. Ya, ini lagi sedikit tua. Kalau di Hong Kong ya ada ini Canton bilangnya, kalau bahasa Cantonese bilang apa ini? When you get your 60 years old card, they said joy card. But in Cantonese they have like a membership card, Lo Yang Ka card. Ya. Banyak bila kita sudah tua kita rasa saya tidak berguna lagi, tidak ada orang mau sama saya, ya saya sekarang sudah menjadi beban buat anak-anak saya tidak berguna ya. Kalau retire is what? Pension. Pension ya. Kapan pension? Belum lagi ya. Belum. Ya. Mungkin ada kita pikir nanti Memser tidak mau saya lagi, saya sudah luncun ya. Luncun ya, ada sudah lama kerja di Hong Kong ya, nanti Memser mau dihantar pulang ke Indo. Tapi dalam Yesus, walaupun kita sudah tua, kita masih berguna sampai kita mati, kita masih berguna.
sudah tidak bernafas, tidur di sana, Yesus masih bisa pakai. Bagaimana ya Pastor Ed? Tidak perlu khotbah, hanya baring di sini. Begini. Oh Pastor Ed, dia mati kerana dia ini dianiaya. Ya, dia mengkhotbah Injil langsung dia mati. Aduh. Itu khotbah yang paling luar biasa berkuasa. Atau dia bilang, Pastor Ed di Bali libur, nanti dia sudah sakit jantung ya. Dia mati. Itu tidak berguna ini. Tidak berguna. Sampai kita mati masih berguna, bisa dipakai Tuhan. Itu pokok kelapa ya, kelapa. Ini kelapa. Kelapa, coconut. Ini kelapa berguna, lebih berguna daripada kepala. Tahu tak? Oh, kelapa. Ya, daun guna, pokoknya guna, bijinya guna, semua guna. Lebih berguna daripada kepala ada orang. Sampai kering pun masih berguna. Itu yang maksudnya Paulus. Sampai saya mati berbaring di sana tidak bernafas, masih berguna. Sudah dikuburkan, masih berguna. Sampai mereka baca apa yang saya tulis. Sampai 2000 tahun kemudian masih berguna. Bagaimana bisa berguna? Pertanyaan, bagaimana kita hidup? Kalau hidup buat Yesus, mati kita untung. Bukan rugi. Bukan sia-sia. Jadi kerajaan Tuhan, ini kembali ya Matius. Kerajaan Tuhan bertata di dalam hati kita. Ini minggu yang lalu ya, Yesus katakan apa? Minggu yang lalu. Minggu yang lalu, Matius yang ke... Ini apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ini orang Indo banyak-banyak yang bikin rumah di Indo ya. Banyak ini, rumah besar-besar ya. Nah, Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku. Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita membaca, mempelajari firman Tuhan. Tetapi dia katakan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang mendengar itu bukan orang bijaksana. Hanya orang yang melakukan, itu orang bijaksana. Saudara, kata kanan kiri, kamu orang bijaksana. Siapa yang bijaksana? Mereka yang melakukan segala pengajaran Tuhan Yesus. Kita seringkali mendengar dari memse ya. Mendengar memse itu baik, tapi itu tidak memberi bijaksana. Tetapi mendengar Yesus dan melakukan apa yang Yesus katakan itu bijaksana. Pastor Ed, saya belum pernah ke sekolah. Saya tidak bijaksana. Saya bodoh, Pastor. Enggak. Hanya orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu orang bodoh. Pemuridan bermula di sini, tetapi tidak berhenti di sini. Ini starting point ya, tapi tidak stop sana. Seseorang yang melakukan perintah Tuhan itu bijaksana. Siapa mau jadi orang bijaksana? Ya, yang di sebelah sini tidak mau. Di sebelah sini semua mau. Saya mau khotbah sini, ini orang bijaksana sini ya. Kamu tahukah kenapa bijaksana itu penting? Kalau saudara mau promosi, mau kehidupannya berkelimpahan, diberkati, di rumah tangga, di tempat kerja, sama anak-anak, masa depan yang baik, harus ada bijaksana. Dalam hal keuangan, dalam hal kehidupan, kesehatan,
pekerjaan harus ada bijaksana. Yang tidak berbijaksana ini orang yang bodoh atau bebal kalau bahasa Indo. Dia bebal di rumah tangga, bebal di tempat kerja, bebal di bank-bank uangnya. Bebal. Siapa mau bijaksana? Lebih banyak sedikit sekarang ya. Okey, jadi menjadi bijaksana ini sangat penting. Bila kita bebal, kita kawin orangnya juga bebal. Kawin salah orang. Kalau sudah kawin salah itu kawin ajalah. Jangan ubah-ubah, sudah too late ya. Tapi minta Yesus tolong beri kebiasaan sekarang. Orang bebal, anaknya juga bebal. Tidak mungkin bapaknya bebal, anaknya bijak. Tidak mungkin loh. Bila kita bebal, kita cari majikan juga, majikan yang bebal. Jadi kita pikir, kenapa? Saya kawinnya bebal, anaknya bebal, majikan bebal. Karena kamu bebal. Bila kamu bijaksana, majikannya bijaksana karena kita cari yang bijaksana. Anaknya juga kita ajar, anak ikut kita seperti bijaksana. Kita cari pasangan, cewek cowok juga bijaksana. Kita cari pastor gereja, gereja yang bijaksana juga. Orang bebal cari gereja bebal. Iya, memang. Yang tidak ikut perintah Tuhan. Bijaksana bila kita melakukan perintah Tuhan. Jadi Yesus katakan menjadikan muridku ya. Nah, ada 5 pemuridan. Okey, pemuridan. Pemuridan yang pertama. Pemuridan di sini. Bila kita baca firman Tuhan, pemikiran kita diubah, transformasi. Bila kita baca ini magazine. No, magazine, gosip-gosip. Majalah gosip, ya. Jadi, ini pemikiran duniawi. Ya. Kita nonton YouTube, YouTube yang gosip-gosip, ya. Itu semua kita dengar mujik-mujik yang duniawi, pemikiran kita juga duniawi. Benar kan? Bila kita baca firman Tuhan, kita ada bijaksana. Pemikiran kita seperti Yesus. Kita pikir seperti Yesus. Kita ngomong seperti Yesus. Ya, kalau kita tidak baca Tuhan, jadi dalam kosong. Kelapa lebih baik daripada kepala. Kosong, tidak berguna. Okey. Yang kedua, pemuridan hati. Seringkali hati kita ini luka. Ada racun. Ya. Hatinya sakit. Hatinya bleeding. Berdarah. Sudah hatinya bocor. Bocor, ada lubang. Hatinya luka, langsung datang ke Hong Kong. Karena sudah lukai. Lubang banyak, ya. Banyak racun. Bila Yesus memuridkan hati kita disembunyi. Kita bisa mengasihi. Dulu tidak bisa kasih. Dulu semua orang kita benci. Semua orang. Dulu cemburu. Sekarang kita ada kindness ya. Ya, kita baik. Karena ini disembuhi. Ya. Ya, kalau hati ini tidak disembuhi, tidak disembuhkan. Bahasa Indo susah ya. Aduh, nanti hari Rabu sampai ke Tarakan mau ngomong khotbah, puji Tuhan, Pastor Ari terjemahkan. Aduh. Nanti kalau saya ngomong gini, khotbah gini di Tarakan, nanti saya mati seperti Yesus. Ditarakan.
Mati seperti Yesus. Okey, hati disembuhi oleh Tuhan. Kalau hati tidak disembuhi, kita kahwin, aduh, banyak problem ya. Jadi ini mau disembuhi dulu. Pemuridan yang ketiga, dimuridkan sini, dimuridkan sini. Apakah saudara hatinya sudah dimuridkan oleh Yesus? Ya, harus dibebaskan dari segala kepahitan. Ada orang yang kita tidak bisa ampuni lagi? Betul? Botol? Betul atau botol? Orang yang tidak mengampuni itu tidak betul, jadi bodoh. Ya, kebodohan. Kamu menyakiti sendiri. Okey. Yang ketiga, pemuridan tangan kita. Head, heart, hands. To know, the grow, to show. Kita melayani orang lain. Ya, bukan sahaja ini, tapi tangannya gerak melayani orang lain. Saudara, apakah saudara ada melayani di sini? Setiap orang. Jangan saja duduk ini. Apa ini? Bontok. Bokong. Jangan melayani dengan bokong. Bokong. Kalau salah bukan salah saya. Salah dia. Bokong. Jangan melayani dengan bokong. Ini bokong pelayanan tidak ada di ICA. Kita ada pelayanan media, musik, ushering, makan. Tapi bokong, enggak ada ministry bokong. Okey tak? Okey? Tangan mau gerak. Ya, bukan saja bokong duduk sana. Ya. Duduk terlalu lama tidak baik loh, sakit loh. Ya. Yang keempat, pemuridan apa? Pemuridan home. Head, heart, hands, home. Home itu rumah. Itu pemuridan yang paling ujian adalah di rumah. Bagaimana kita ngomong sama orang tua kita, sama istri, sama suami, dengan anak-anak, di tempat kerja, di rumah, sama majikan, bagaimana itu pemuridan di rumah. Di gereja setiap minggu 2, 3, 4 jam di sini. Tapi di sana 24 jam. Ya. Itu pemuridan yang di sana, tes itu di sana, ujian. Ya. Bagaimanakah rumah tangga kita seperti Yesus, seperti sorga. Pemikirannya seperti sorga, hatinya seperti sorgawi. Tangannya melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat. Ya, membantu orang seperti Yesus melayani orang dengan tangan kita, bukan dengan bokong kita. Rumah tangga kita seperti sorga, home. Ada lagi 2. Yang 2 ini, yang kedua, yang lagi ke-5 ya. Yang ke-5. Ada yang tidak dengar ya. Itu mau nonton video Yang ke-5 masih tidur, enggak bangun. Okey, nombor 5. Nombor 5 ini adalah habits, kebiasaan kita. Kebiasaan kita harus juga dimuridkan. Habits, H-A-B-I-T. Jam berapa bangun? Jam berapa tidur? Pastor, saya kerja. Jam berapa bangun tidur itu mem yang kata. Ya. Habit itu adalah, ini juga habit. Selalu ngomong apa? Komplain-komplain majikan, komplain-komplain Ica. Enggak komplain Ica ya. Komplain-komplain suami kita, komplain siapa? Yang negatif-negatif itu kebiasaan. Ya. Apakah kebiasaan kita? Hari Minggu kemana? Ke Victoria Park dengan siapa? Siapa teman-teman kita selalu gini. Nanti malam kita keluar at night ya. Ngomong sama your neighbor. Tetangga. Tempat tinggal saya jam 7, jam 8, Indo semua keluar. Saya ini di Chin Ok ya. Jadi harus buang sampah ya.
Buang sampah itu semua satu kali. Semua keluar sampai sama. Ada perkumpulan. Ada meeting. Setiap hari. Timingnya perfect ya. Saya pun heran. Ya. Satu hari keluar satu kali buang sampah, tapi semua satu kali keluar. Ngomong-ngomong sana. Ya. Oh, mereka ngomong Jawa, ngomong Indo. Ya. Dia masih belum tahu saya bisa mengerti. Dia tidak tahu. Saya diam-diam. Saya dengar apa dia ngomong. Ya. Apakah kebiasaan kita? Kebiasaan kita juga harus dimuridkan. Kalau ada kebiasaan yang negatif, yang duniawi, jadi itu tidak akan menjadi seperti Yesus. Yang terakhir, 6. Hobi. Head, heart, hands, home, habits, hobby. Kalau bahasa Indo, hobi juga. Hobi itu sesuatu yang kita senang melakukan. Kita biasanya meluangkan masa kita, keuangan kita, buat hobi kita. Apakah yang menyenangkan hati saudara? Apakah hobi itu menyenangkan hati Tuhan? Atau hobi-hobi duniawi? Ada orang hobi makan. Banyak orang Kristen makan ya. Karena orang Kristen tidak bisa arak, dada, apalagi minum, arak, semua tidak bisa. Jadi apa? Orang Kristen makan. Oh, makan. Kalau makan sampai gini, tidak ada bedanya dengan dada, dengan ini, dengan arak, tidak ada bedanya. Itu tidak baik. Fellowship makan. Pastor E datang, makan Pastor E, ayo. Haleluya. Makan itu baik kalau kita kontrol. Tidak kontrol itu kolesterol ini semua ya tidak baik saudara. Jadi hobi itu harus dimuridkan oleh Yesus. Kalau hobi dengan habit itu kebiasaan kita tidak dimuridkan, nanti hobi kita yang salah itu memuridkan kelapa, hati, tangan, rumah tangga kita. Kita tidak akan ada masa untuk baca firman Tuhan, berdoa, berpuasa. Tidak ada masa buat ke gereja melayani orang lain. Kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Gitu pemuridan. Jadi buku Matius adalah kerajaan Tuhan. Yesus itu raja. Yesus itu raja di sini. Yesus raja bertata di sini. Yesus raja tangan saya. Yesus raja di rumah saya. Yesus raja kebiasaan saya. Yesus juga raja hobi saya. Jadi kerajaan Tuhan dari surga datang di bumi ini. Di kehidupan saya. Jadi the Lord's Prayer, doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus. Diringkaskan. Earth more like heaven, people more like Jesus. Bumi seperti surga, orang seperti Yesus. Kalau agamawi kata gini, surga seperti bumi, surga seperti bumi. Bagaimana surga seperti bumi ya Pak Soret? Di surga ada makan apa ya? Di surga rumahnya besar ya. Ada berapa rumah di surga? Surga ada berapa bidadari yang ini kan semua ini bidadari. Di surga ada berapa bapak ya? Berapa lokong ya di surga? Itu menjadikan surga seperti bumi. Itu konsep agamawi. Pastor Ed, saya di surga ada berapa rumah ya? Hanya satu. Saya tidak mau ke sana. Kenapa? Di Hong Kong saya ada 10 rumah. Bukan, itu duniawi pikirannya. Banyak orang Kristen pikiran duniawi. Semuanya pikir ini.
Cin, untong. Bukan Yesus. Ya. Jadi kerajaan dari surga. Buku Matius fokusnya Yesus itu raja. Kalau kita baca dari Matius pertama sampai Matius ke-28 ya, fokusnya Yesus itu raja. Bila Yesus dilahirkan, ya, Herod itu katakan, siapakah itu raja orang Yahudi? Kan? Saya juga mau mencari dia supaya saya bisa menyembah dia. Nanti Yesus bilang, kerajaan saya bukan dari dunia ini. Nanti sampai Matius 24, 25, pemerintah menanya Yesus, kamu ini raja orang Yahudi. Yesus katakan, kamu yang katakan itu, bukan saya. Langsung kayu salib Yesus di atas ditulisnya. Ya, Ingri itu apa? Raja orang Yahudi. Jadi fokus Matius itu kerajaan Tuhan, Yesus itu raja. Bila Yesus itu raja, dia memberikan kita otoritas. Tetapi dia harus bertahta di hati kita, itu raja. Banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat tetapi bukan raja. Banyak orang Kristen menerima Yesus di dalam hati mereka sebagai juru selamat, menyelamatkan mereka tetapi bukan memerintah mereka. Banyak orang diampuni tetapi belum diperintah. Kan? Banyak kan? Bila kita menjemput Yesus, mengundang Yesus ke dalam hati kita, kita mengundangnya menjadi raja kita. Kalau Yesus bukan raja, siapa raja? Kita sendiri raja. Tetapi sebenarnya bukan kita yang memerintah. Setan yang memerintah. Yang mengontrol kita. Tapi Yesus membebaskan kita. Bila Yesus membebaskan kita, dia memberikan kita otoritas. Jadi hari ini khotbahnya adalah Yesus memberikan kita otoritas. Ya, mari kita lihat lagi dua firman Tuhan ya. Nanti kita tutup dalam doa. Matius pasal 10 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu diberinya kuasa. Setiap orang Kristen ada kuasa. Mau uang atau mau kuasa? Mau cantik atau mau kuasa? Aduh. Wah, itu bahaya itu pertanyaan. Kalau sudah berkuasa cantik, ya. Sudah berkuasa kaya. Kalau cantik tidak berkuasa, apa itu kalau tidak cantik? Bahasa Indo. Jelek. Ya. Oke. Yesus memberikan kuasa kepada mereka di atas segala setan. Waduh. Siapa takut setan? Tidak ada orang. Karena kita berkuasa. Oke, atas segala setan. Akan membuangkan dia dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala aib tubuh orang. Tuhan memberikan kita kuasa untuk melayani, menyembuhkan. Pasal 28 ya, ayat 18. Matius. Ini yang terakhir. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow, itu banyak. Kuasa rohani, kuasa duniawi, semua. Kepunyaan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus sekarang memerintahkan kita, memberikan kita otoritas. Bila kita mendengar otoritas, apa yang kita pikirkan? Pemerintah. Kita pikirnya orang tua kita. Kita pikirnya majikan kita, otoritas. Kita pikirnya immigration ya. Takut ya immigration. Aduh. Takut ya. Aduh. Jantungnya gini, extend, tidak extend, ya. Karena mereka punya otoritas, ya. Segala otoritas itu semuanya dari Yesus. Dan sekarang Yesus katakan, saya memberikan kamu otoritas, segala kuasa. Kuasanya untuk apa? Kuasanya untuk menginjil, kuasanya untuk
mendoakan orang, menyembuhkan orang. Kuasanya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu otoritas membangunkan orang lain. Di dunia ini biasanya pemimpin otoritasnya korupsi. Sorry ya, korupsi. Untuk diri sendiri. Pocket. Sedih ya. Yang bedanya ada yang lebih korupsi, ada yang sedikit korupsi. Korup semua. Untuk diri sendiri. Sampai banyak orang yang sengsara. Rakyat yang sengsara. Saya dari Malaysia. Korupsi Malaysia. Aduh. Korupsinya sampai memalukan rakyat. Saya malu. Aduh. Salah menggunakan kuasanya. Tapi orang Kristen menggunakan kuasa otoritas dari Tuhan untuk memberkati orang lain. Yesus menjadi contohnya. Yesus datang untuk melayani. Ini minggu depan ya, melayani. Bukan dilayani. Yesus memberi, bukan menerima. Dia menggunakan kuasanya untuk menyembuhkan. Kita juga harus gitu. Amin. Jadi saudara, setiap orang kita di sini ada sedikit kuasa. Tahu gak? Tidak ada seorang pun di sini bisa katakan, Pastor, saya langsung satu kuasa pun tidak ada. Semua orang ada kuasa. Bedanya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Saya percaya bila saudara hatinya sudah dimuridkan, bisa dipercayai dengan lebih banyak kuasa, Tuhan akan memberikan lebih kuasa. Lebih uang artinya lebih kuasa ya. Kalau bahasa Canton, mau ching, mau tak keng. No money, no talk. Ada uang, bisa ngomong lebih panjang. Betul kan? Itu kuasa. Bila kita good steward, kita setia apa yang Tuhan berikan, uang Tuhan akan melipat gandakan. Tempat kerja. Ini pekerjaan sekarang semua ada. Oh pastor, siapa mau kerja seperti saya? Bila kamu setia dalam pekerjaan, Tuhan akan seperti Yusuf. Yusuf. Ya. Tuhan akan promosi. Ya, mungkin majikan itu Tuhan utus sama majikan yang sangat berkuasa. Wah, kita ngomong sama majikan, majikan mendengar nasihat kita. Halo, tahu gak? Tahu gak? Itu yang terjadi buat Yusuf. Yusuf bukan Firaun. Bukan. Dia bukan. Yusuf, dia ini di penjara. Dia itu hamba yang bekerja. Ya. Tapi satu hari Firaun mau dengar nasihat dari Yusuf. Tuhan promosi dia. Saudara, bila saudara setia, Tuhan promosi. Ada yang di sini majikannya ada banyak kuasa di Hong Kong. Tuhan pakai. Amin. Percaya ya? Ya. Saya pikir Tuhan, saya mau tutup ini, Tuhan mau memberikan otoritas kuasa. Banyak yang kita hari ini minta doa, Tuhan kasih saya kesehatan baik, uang banyak, kasih saya suami yang ada. Saya tidak tahu apa itu. Tuhan berikan otoritas. Amin. Majikan sakit kita doa, hoi, sembuhkan. Wah, majikan bilang ini sudah dokter ya. Majikan susah-susah, enggak ada uang. Majikan, saya doakan majikan. Tuhan kayakan majikan. Oh, leholek, banyak kuasa. Majikan rumah tangga ada problem. Banyak ada problem kan. Majikan, ngopong lek lah. Saya doakan.
because kerana Pastor Ari bilang, saya berkuasa. Saya doakan saudara, majikan. Wah, Tuhan menyembuhkan rumah tangga dia. Oh, dia bagus. Kamu memberi berkat. Amin.